Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan studi kasus mengenai sistem penagihan yang tidak bekerja pada Austin Energy yang beranggotakan saya Julina Rian Perdana, NIM B200190159. Saya Salma Zulfaisanah, NIM B200190160. Saya Anissa Nur Oktaviana, NIM B2090161. Saya Nabila Azhari, NIM B200190162. Studi kasus. Austin Energy adalah perusahaan yang menangani listrik, air, dan pembangunan limbah bagi kota Austin, Texas, dan kota-kota di sekitarnya. Melayani lebih dari 1 juta penduduk, merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh publik dan perpanjangan tangan dari pemerintah kota. Mengembalikan labanya kepada komunitas setiap tahunnya, perusahaan telah menyediakan 1,5 miliar dolar dalam dividen SPAC Austin sejak tahun 1976, yang membantu pelayanan kota seperti pemadam kebakaran, polisi, layanan gawat darurat, taman, dan perpustakaan. Austin Energy memiliki salah satu dari program energi terbarukan yang terbesar di negara tersebut, tetapi sistem penagihan lamanya tidak berintegrasi dengan alat ukur meter yang cerdas dan teknologi yang lebih baru. Ini juga kekurangan pilihan bantuan konsumen yang baru, seperti kemampuan untuk memilih waktu dalam bulan yang konsumen pilih untuk membayar tagihan. Untuk memodernkan sistem penagihan dan membawa sistem informasinya diperbarui dengan metode pelestarian energi yang baru. Austin Energy menjalani kontrak dengan IBM pada tahun 2009 untuk menciptakan sistem penagihan yang mensentralisasi dan untuk menjalankan sistem tersebut selama 5 tahun. Austin sepakat untuk membayar IBM sebesar 55 juta dolar dengan 38 juta dolar dialokasikan untuk gedung dan pemasangan sistem penagihan yang baru, dan 17 juta dolar untuk menjalankan sistem selama 5 tahun setelah penyelesaiannya. Sistem penagihan yang baru dijadwalkan untuk menangani listrik, udara, sampah, dan daur ulang. Austin optimis bahwa pemasangan yang berhasil pada akhirnya akan terbayarkan dengan memberikan keuntungan baginya. Hingga saat ini, proyek tersebut telah mengecewakan. Sistem diharapkan beroperasi, tetapi masih belum dijalankan sepenuhnya. Bug perangkat lunak telah mengarahkan pada kesalahan dalam ribuan tagihan. Lebih dari 65.000 konsumen tidak pernah menerima tagihan, dan 35.000 lainnya telah menerima tagihan yang tidak akurat. Sebagai contoh, salah satu bisnis yang berhutang kepada Austin Energy sebesar 3.000 dolar malahan dibebankan sebesar 300 dolar. Meskipun Austin Energy dapat mengidentifikasi akun yang terkena dampak dan bekerja sama dengan konsumen secara individu, untuk memperbaiki permasalahan, perusahaan tidak siap untuk menangani semburan ketidakpuasan konsumen dengan sistem yang baru, dan Departemen Layanan Konsumen mereka berada dalam bahaya penyerbuan. Kesalahan sistem yang menetap telah menghambat perusahaan dari penagihan para penghuni apartemen untuk air, menyeimbangkan pembukuannya, dan mengisi laporan audit. Tanpa kemampuan untuk menagih utilitas dengan tepat, perusahaan Austin akan kehilangan pendapatannya. Para penjabat resmi dengan Austin Energy melimpahkan kesalahan atas proyek yang sangat menyengsarakan tersebut kepada IBM. CEO IBM, CEO Austin Energy, Alan Claypool, memberikan pernyataan dalam wawancaranya bahwa kami belum mencapai suatu sistem yang stabil dan kami sangat kecewa serta terus-menerus memiliki kekhawatiran yang amat sangat mengenai kualitas jasa yang telah kami terima dari IBM hingga saat ini. Dia menambahkan pesan dalam bulan September 2011 bahwa IBM mengulangi kesalahan sebagaimana dia mencoba untuk mengimplementasikan sistem. Dua kesalahan yang terpisah yang dilakukan oleh IBM membebankan proyek 37 jam penangguhan, dan salah satu dari kesalahan merupakan kesalahan yang sama dilakukan oleh tim yang sama pada bulan Desember 2010. Kekecewaan kami benar-benar berlanjut.
dengan penundaan dan metode ad hoc dalam mengelola proyek ini, kata Claypool. Perusahaan sekarang berencana untuk memasukkan provinsi ke kontrak mendatang dengan IBM yang memberikan bimbingan terhadap kemalangan yang sama. Dengan pusat perhatian yang khusus pada sistem dan Austin menahan 3,8 juta dolar pembayaran saat ini berhutang kepada IBM hingga sistem dapat memenuhi patokan kinerja yang menjadi dasar. Claypool dan para eksekutif Austin Energy lainnya telah mengajukan banding secara langsung pada para pejabat resmi IBM yang terdiri atas para manajer dari proyek sistem penagihan seluruhnya hingga CEO IBM Sam Palmisano. Claypool pertama-tama menulis surat secara langsung pada Mark Lautenbach, kepada Kepala Unit Jasa Bisnis Global di Amerika Utara, yang bertanggung jawab atas proyek sistem penagihan. Dia menjelaskan bahwa ribuan konsumen yang memerlukan bantuan satu persatu untuk mengakses akun mereka atau kesalahan dalam penagihan. Lautenbach kemudian digantikan sebagai kepala bisnis global oleh Frank Kern, yang kemudian membalas suratnya kepada Austin dan menggambarkan rencana 5 langkah untuk memperbaiki permasalahan dengan sistem penagihan. Rencana Kern adalah meningkatkan komunikasi terhadap dampak bisnis yang disebabkan oleh kecacatan yang diketahui, untuk memastikan bahwa permasalahan dengan sistem akan didelegasikan kepada orang yang tepat, untuk mengimplementasikan proses pelaksanaan yang terbaik agar memastikan keberhasilan yang berulang, untuk bekerja lebih erat dengan para pemasok pihak ketiga seperti Oracle, dan untuk mengidentifikasi jurang perbedaan di luar ruang lingkup proyek dan merekomendasikan solusi. Sejak saat itu, Kern pensiun dan Claypool menulis kembali kepada IBM untuk melaporkan bahwa tidak ada perkembangan yang telah dilakukan sejak rencana 5 langkah yang dikembangkan bagi sistem penagihan Austin Energy. Pejabat resmi Austin Energy bertahan dengan cara yang diajukan oleh IBM untuk menambah lebih banyak server yang ampuh dalam membantu memperbaiki permasalahan, karena akan memaksa utilitas untuk membayar lebih banyak yang merencanakan semula atas proyek tersebut. Meskipun banyak kesalahan besar, tetapi Austin Energy tetap berlanjut untuk mempertahankan harapan akan keberhasilan dan pemecahan yang damai terhadap permasalahan. Austin Energy memiliki hubungan dengan IBM sejak beberapa tahun. Ketika perusahaannya menjalin kontrak bersama untuk mengembangkan sistem manajemen persediaan bagi kota tersebut. Meskipun sistem tersebut sudah juga mengalami permasalahan, tetapi mereka berkurang dibandingkan dengan kegagalan dalam sistem penagihan. Austin Energy juga menyatakan bahwa kesalahan IBM telah membebankan pada perusahaan sebesar 8 juta dolar sejak permulaan proyek, sehingga mengganti para pemasok akan membuat permasalahan yang menjadi semakin buruk bagi Austin Energy. Dengan begitu, banyaknya yang telah diinvestasikan dalam pengembangan proyek IBM. Ketika dimintai komentarnya, IBM hanya berkata bahwa mereka telah bekerja sama dengan Austin Energy untuk memperbaiki masalah dalam sistem penagihan. IBM telah berhasil mengelola proyek-proyek lainnya seperti salah satu pada masa lalu. Sistem penagihan IBM terdiri atas database Oracle yang berjalan di atas middleware web IBM dan alat bantu manajemen Tivoli. Permasalahan dengan sistem tidak berasal dari satu faktor penyebab. Sistem penagihan yang baru sangat rumit, dengan 73 antarmuka yang berbeda dan mendapatkan semuanya agar bekerja dengan lancar satu sama lain, merupakan suatu proses yang sulit. Para konsumen tidak dapat mengakses portal online dari sistem, dan para karyawan Austin Energy telah menggambarkan pengalaman mereka dengan sistem seakan-akan mereka merupakan para penguji alfa, yang artinya bahwa mereka telah menghadapi bug-bug dan permasalahan yang tidak akan pernah membuatnya menjadi beroperasional. Sekitar 1 dari 4 konsumen Austin telah memiliki permasalahan dengan sistem IBM. Beberapa konsumen telah memperoleh pembatalan akun mereka dan hanya dapat memperbaiki kesalahan setelah melakukan beberapa panggilan telepon. Sistem penagihan yang menyengsarakan telah datang pada saat yang buruk bagi Austin Energy, yang sedang mempersiapkan untuk melembagakan tingkat kenaikan pertamanya dalam 17 tahun. Melihat meningkatnya malapetaka terhadap hubungan dengan masyarakat yang dibawa oleh sistem penagihan yang gagal,
Perusahaan harus memikirkan kembali rencana-rencana tersebut. Sebagaimana pada bulan Februari 2012, sebagian besar tetapi tidak semuanya dari kesalahan. Kesalahan dalam sistem penagihan telah diperbaiki. Claypool tetap berharap bahwa Austin Energy akan dapat mempertahankan hubungan yang kuat dengan IBM dan menyelesaikan pekerjaan dengan berhasil. IBM telah bersikap responsif, kata Claypool, tetapi Claypool merasakan bahwa tanggapannya terlalu bertahap. Kami berharap dapat melihat tanggapan yang lebih cepat lagi. Kedepannya, Austin Energy melakukan kontrak dengan alih daya yang akan meliputi penalti yang lebih besar bagi para pemasok yang tidak berkinerja dengan baik, termasuk pertanyaan mengenai ketersediaan sistem. Soal dan jawaban studi kasus. Yang pertama, apakah yang menjadi kegagalan dalam proyek Austin Energy? Jelaskan jawaban Anda. Austin Energy memiliki salah satu dari program energi terbaru yang terbesar, tetapi sistem penagihan lamanya tidak berintegrasi dengan alat pengukur meter yang cerdas dan teknologi lebih baru. Untuk memodernkan sistem penagihan dan membawa sistem informasinya diperbarui dengan metode pelestarian energi yang baru. Austin Energy menjalin kontrak dengan IBM. Sistem penagihan yang baru dijadwalkan untuk menangani listrik, udara, sampah, dan daur ulang. Namun, proyek tersebut telah mengecewakan. Sistem yang diharapkan beroperasional pada awal tahun 2011, tetapi masih belum dijalankan sepenuhnya. Bak perangkat lunak telah mengarahkan pada kesalahan dalam ribuan tagihan. Lebih dari 65.000 konsumen tidak pernah menerima tagihan, dan 35.000 lainnya telah menerima tagihan yang tidak akurat. Permasalahan yang terjadi di dalam sistem tidak berasal dari satu faktor penyebab. Sistem penagihan yang baru sangat rumit, dengan 73 antarmuka yang berbeda, dan mendapatkan semuanya agar bekerja dengan lancar satu sama lain merupakan suatu proses yang sulit. Para konsumen tidak dapat mengakses portal online dari sistem, dan para karyawan Austin Energy telah menggambarkan pengalaman mereka dengan sistem seakan-akan mereka merupakan para penguji alfa, yang artinya bahwa mereka telah menghadapi bug-bug dan permasalahan yang tidak akan pernah membuatnya menjadi beroperasional. Claypool berharap bahwa Austin Energy dapat mempertahankan hubungan yang kuat dengan IBM dan dapat menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, gambarkan dampak bisnis atas goyahnya proyek Austin Energy. Sistem penagihan yang baru sangat rumit. Dengan 73 antarmuka yang berbeda dan mendapatkan semuanya agar bekerja dengan lancar satu sama lain merupakan suatu proses yang sulit, sehingga para konsumen tidak dapat mengakses portal online dari sistem. Ribuan konsumen yang memerlukan bantuan satu persatu untuk mengakses akun mereka atau kesalahan dalam penagihan. Kesalahan sistem yang telah terjadi menghambat perusahaan dari penagihan para penghuni apartemen untuk air, menyeimbangkan pembukuannya dan mengisi laporan audit. Tanpa kemampuan untuk menagih utilitas dengan tepat, perusahaan Austin akan kehilangan pendapatannya. Austin Energy juga menyatakan bahwa kesalahan IBM telah membebankan pada perusahaan sebesar $8 juta sejak permulaan proyek, sehingga mengganti para pemasok akan membuat permasalahan yang menjadi semakin memburuk bagi Austin Energy dengan begitu banyaknya yang telah diinvestasikan dalam pengembangan proyek IBM. Yang ketiga, sampai sejauh mana IBM bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi Austin Energy? Apakah yang dipermasalahkan oleh Austin Energy terhadap permasalahan tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Claypool dan para
eksekutif Austin Energy lainnya telah mengajukan banding secara langsung kepada para pejabat resmi IBM. Claypool pertama-tama menulis surat secara langsung kepada Mark Lautenbach, Kepala Unit Jasa Bisnis Global di Amerika Utara, yang bertanggung jawab atas proyek sistem penagihan. Lautenbach kemudian digantikan sebagai Kepala Bisnis Global oleh Frank Kern, yang kemudian membalas suratnya kepada Austin dan menggambarkan rencana 5 langkah untuk memperbaiki permasalahan dengan sistem penagihan. Rencana Kern adalah meningkatkan komunikasi terhadap dampak bisnis yang disebabkan oleh kecacatan sistem, untuk memastikan bahwa permasalahan dengan sistem akan didelegasikan kepada orang yang tepat, untuk mengimplementasikan proses pelaksanaan yang terbaik agar memastikan keberhasilannya berulang, untuk bekerja lebih erat dengan para pemasok pihak ketiga seperti Oracle, dan untuk mengidentifikasi jurang perbedaan di luar ruang lingkup proyek dan merekomendasikan solusi. Namun, sejak saat itu, Kern pensiun dan Claypool menulis kembali kepada IBM untuk melaporkan bahwa tidak ada perkembangan yang telah dilakukan sejak rencana 5 langkah yang dikembangkan bagi sistem penagihan Austin Energy. Pejabat resmi Austin Energy bertahan dengan saran yang diajukan oleh IBM untuk menambah lebih banyak server yang ampuh dalam membantu memperbaiki permasalahan karena akan memaksa utilitas untuk membayar lebih banyak yang merencanakan semula atas proyek tersebut. Austin Energy menjalin kontrak dengan IBM pada tahun 2009 untuk menciptakan sistem penagihan yang tersentralisasi. Proyek tersebut telah mengecewakan. Sistem yang diharapkan beroperasional pada awal tahun 2011, tetapi masih belum dijalankan sepenuhnya. Bug perangkat lunak telah mengarahkan pada kesalahan dalam ribuan tagihan. Para pejabat resmi dengan Austin Energy melimpahkan kesalahan atas proyek yang sangat menyengsarakan tersebut kepada IBM. Pada bulan September 2011, bahwa IBM mengulang kesalahan sebagaimana dia mencoba untuk mengimplementasikan sistem. Dua kesalahan yang terpisah yang dilakukan oleh IBM membebankan proyek 37 jam penangguhan. Dan salah satu dari kesalahan merupakan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh tim yang sama pada bulan Desember 2010. Kekecewaan Austin Energy benar-benar berlanjut dengan penundaan dan metode ad hoc dalam pengelolaan proyek tersebut oleh pihak IBM. Yang keempat, apakah faktor-faktor organisasi atau teknis yang spesifik, demikian pula faktor-faktor manajemen yang terlibat dalam kegagalan proyek ini? Sistem penagihan perusahaan Austin Energy mengalami kegagalan yang menyengsarakan dan merugikan bagi masyarakat maupun instansi. Faktor-faktor organisasi yang terlihat adalah kurangnya komunikasi antara IBM dengan Austin Energy terhadap penagihan. Pihak IBM yang sulit dihubungi membuat Austin Energy kebingungan memperbaiki sistem tersebut sendiri. Sedangkan faktor manajemen yang terlihat adalah kurangnya dalam mengontrol sistem penagihan yang mengakibatkan bug yang terdampak pada kesalahan server. Hal tersebut mengakibatkan Austin Energy dan masyarakat mengalami hambatan dalam bisnis karena tagihan yang tidak akurat. Yang kelima, gambarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Austin Energy dan IBM untuk mengelola proyek ini dengan baik. Austin Energy dan IBM telah melakukan rencana 5 langkah untuk memperbaiki permasalahan dengan sistem penagihan, yaitu meningkatkan komunikasi terhadap dampak bisnis yang disebabkan oleh kecacatan sistem. Untuk memastikan bahwa permasalahan dengan sistem akan didelegasikan kepada orang yang tepat, untuk mengimplementasikan proses pelaksanaan yang terbaik agar memastikan keberhasilan yang berulang, untuk bekerja lebih erat dengan para pemasok pihak ketiga seperti Oracle, dan untuk mengidentifikasi jurang perbedaan di luar ruang lingkup proyek dan merekomendasikan solusi. Namun, tidak ada perkembangan setelah dilakukan sejak rencana 5
langkah yang dikembangkan bagi sistem penagihan Austin Energy. Pejabat resmi Austin Energy bertahan dengan saran yang diajukan oleh IBM untuk menambah lebih banyak server yang ampuh dalam membantu memperbaiki permasalahan, karena akan memaksa utilitas untuk membayar lebih banyak yang merencanakan semula atas proyek tersebut. Meskipun banyak kesalahan besar, tetapi Austin Energy tetap berlanjut untuk mempertahankan harapan akan keberhasilan dan pemecahan yang damai terhadap permasalahan. Austin Energy memiliki hubungan dengan IBM sejak beberapa tahun, ketika perusahaan menjalin kontrak bersama untuk mengembangkan sistem manajemen persediaan bagi kota tersebut dan tetap berharap bahwa Austin Energy akan dapat mempertahankan hubungan yang kuat dengan IBM dan menyelesaikan pekerjaan dengan berhasil. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.